Oh, bisa nggak kita punya omset 3 miliar per bulan? Gampang! Nah, kali ini karena ada beberapa orang yang nanya sama gue, gue pernah melihat berapa kali ada di konten YouTube orang kok bisa dengan mudahnya katanya bisa mencetak omset 3 miliar per bulan. Gampang. Caranya begini, begitu, begini, begitu. What? Jadi gini loh. Kalau mau ngomongin omset, gue adalah tipikal orang yang tidak terlalu fokus sama omset. Itu menurut gue, ini menurut gue. Boleh lo ikutin, boleh enggak. What? Ya. Nah, gue lebih seneng ngomonginnya tuh untung. Kenapa? Karena bisnis gue atau company gue itu akan hidup dari keuntungan yang gue dapet, bukan dari omset yang gue dapet. Kenapa begitu? Omset itu kan lu belum potong HPP, lu belum potong apa segala macem. Dan kalau di video yang gue lihat, ya nggak usah gue cantumin videonya ya. Kalau di video yang gue lihat pada ending-endingnya adalah orang bisa dengan mudah mencetak omset 3 miliar per bulan. Itu karena dia bisnisnya misalnya jual beli properti, ya kan? Terus bisa jadi dia bisnisnya jual beli mobil, ya, dengan target omset 3 miliar per bulan. Itu gampang banget. What? Gitu loh. Maksudnya ketika lu menjalankan proses bisnisnya dengan baik dan benar, itu kan sangat mudah. Nah, kalau misalnya bisnis lo bukan properti, bukan mobil, terus gimana? Ya kan, misalnya bisnis lo adalah frozen food, atau bisnis lo adalah lu bisnis jualan somai, atau kayak gue bisnis parfum. Lu nggak bisa menyamaratakan bisnis harus profit. Wah, 3 miliar berarti keren. Belum tentu, guys. Tergantung goalsnya kayak gimana, ya. Gampang. Bahkan guru gue pernah ngomong ke gue bahwa gue aja pernah lo bisnis nih, misalnya dia punya klien yang ngejual oli, bahkan nggak ada untungnya, tapi dibalik itu dia ada goals lain di situ, dan itu nggak masalah. Jadi yang paling penting adalah tergantung goals lo apa saat itu. Lo nggak bisa pukul rata bahwa wah profit 3 miliar per bulan keren semua bisnis. No. Tidak semua pola-pola begitu bisa lo terapkan di bisnis. What? Tergantung bisnis lo apa. Kalau gue lebih fokus, kalau lo jualan somai tapi lo bisa nyampe target misalnya 50 juta sebulan, tapi margin lo atau untung lo gede, itu lebih baik, men. Gampang daripada lo jual rumah miliar-miliar ternyata lo cuma dapat 10 juta. Itu kan kontras banget ya. Iya, kontras. Bocah ngapa ya? Ngapa bocah? Lu ngapa bocah? Nah, gue lebih seneng kalau kalian tuh fokus sama goals kalian masing-masing. Nggak usah niru-niru orang dengan clickbait judul yang oke di YouTube. Enggak. Lu fokus sama goals lu. Banyak diskusi sama lu punya coach, atau lu punya trainer, atau lu punya mentor. Coach, saya punya goals begini. Oke, lu bicaranya oke, untungnya berapa, ya kan, sifatnya keuntungan gimana, atau lu bicara oke, marginnya bisa nggak ya HPP-nya gua press biar marginnya atau keuntungannya lebih besar. Lu lebih baik fokus seperti itu, walaupun bisa aja lu 30 miliar sebulan juga bisa gitu loh. Gampang. Dengan catatan ya bisnis lo juga kakap, misalnya lo kontraktor atau ya proyek. Kalau lo kontraktor aja megang proyek perbaikan jalan di Jasa Marga misalnya, taruhlah sekian kilo, nilai pagunya 21 miliar. Bahkan lu di bulan itu kalau lu dapat proyeknya lu punya 21 miliar, bukan 3 miliar doang. Bisa, tapi tergantung bisnis lo apa. Lu nggak usah nyontek kanan, yang nyontek sembarangan yang nggak relate sama bisnis lo gitu loh. Dan lo harus tahu positioning lo seperti apa di bisnis tersebut, ya. Jadi kalau misalnya lo pengen punya target yang besar, naikkan targetnya, perbaiki sistem bisnisnya, strategi marketingnya diperkuat, itu baru bisa, ya. Entah lo bikin reseller base atau lo bikin dropshipper base, lo punya kolam yang matang. Gue lebih suka kalau lo fokus ke sana daripada lo ngomong wah omset 3 miliar per bulan bla bla bla. Come on man, be realistic. What?
Dalam arti bukannya berarti lu tidak mungkin orang jualan somai bisa punya 3 miliar. Ya bisa aja kalau bisnis lu udah gede, and then lu punya franchise cabang di mana-mana, dan pada akhirnya dari semua hal itu lu bisa memiliki omset yang sangat besar. Nah, gue nggak mau ngasih lo yang muluk-muluk. This is the point. Lakukan dengan benar, proses bisnisnya dikerjain. Jangankan 3 miliar, lu 30 miliar sebulan aja bisa. Gampang. Untuk mencapai ke sana, lu butuh perjuangan yang luar biasa. Lu butuh belajar yang luar biasa. Lu butuh mentor yang luar biasa. Atau lu punya coach, lu banyak diskusi sama mereka. Nah, nggak banyak sih yang pengen gue sharing. Gue cuman pengen ngasih tanggapan bahwa ya semua hal yang lu lihat di dunia ini atau di bisnis lu di luaran sana belum tentu seindah bisnis lu kok. Banyak orang-orang yang bisnisnya gede, kelihatan cabangnya banyak, tapi sebetulnya di dalamnya kropos. Ya, itu harus lo pahami. Jadi jangan terlalu tergoda dengan rumput tetangga. Nggak perlu juga lo berpindah juga dari bisnis lo, misalnya jualan somai atau frozen food atau fashion, karena terkena iming-iming yang 3 miliar per bulan itu, lo jadi rubah bisnis lo atau gue pindah aja. Nggak, sampai kapanpun lo nggak akan jadi orang yang sukses kalau lo nggak konsisten dengan bisnis lo sendiri atau dengan langkah-langkah yang lo ambil. Ingat, fokus sama goals yang ingin lo capai, buat step by step bagaimana achieve dari goals tersebut. Untung lo berapa? Kalau untung lo bagus, ya itu yang akan memperkaya lo. Oke, mungkin sharing tipis-tipis dari gue ya, sharing tipis-tipis dari gue cuma pengen menanggapi para penonton ya, para teman-teman gue yang nanyain hal itu ke gue. Poinnya adalah bisnis apapun yang lo geluti, sabar dalam menjalaninya, lo penuh kasih sayang sama bisnis lo, rajin belajar, terus upgrade diri, sama yang paling penting adalah action ya. Lo harus action dengan segala rencana yang sudah lo buat biar lo sampai pada tujuan lo. Oke, spread the mark for your business and always think about the next strategy. See you and bye bye. Ciao.